Alhamdulillah, Alhamdulillah alladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahda wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pertama-tama puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula salawat dan salam kita iringkan dan persembahkan haribaan Nabi yang mulia, Nabi yang tercinta, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Yang saya hormati, yang kita banggakan bersama, Ketua Pengurus Daerah Badan Kontak Majelis Ta'lim Kota Bitung, Ibu Haja Amelia Daud beserta pengurus. Yang saya hormati pula Bapak Haji Ruslan Abdul Ghani sebagai penasihat beserta Ibu, Bapak Imam Masjid Al-Fajar Tandurusa, Bapak Dain Tahumil yang kita banggakan, Ketua Pengurus Cabang Kecamatan Air Tembaga BKMT, Ibu Haja Sania Karala, dan pengurus. Kita doakan semoga beliau-beliau yang disebutkan dan kita-kita yang tidak sempat disebutkan, Allah panjangkan umurnya, Allah beri kesehatan, Allah berikan keberkahan, diluaskan rezekinya, diberkahi hidupnya, dan dimudahkan setiap kesulitan yang dialaminya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati ibu-ibu jamaah majlis pagi hari yang mubarakah ini, materi kita pada hari ini yaitu tentang apa itu sholat. Ustadz, ini sholat ini sudah sering dibahas, sudah sering disampaikan. Kalau itu yang kita tanya, maka tentu sholat sudah selesai. Kenapa sholat itu harus diulang-ulang kembali? Karena justru yang diulang-ulang itu tandanya banyak yang melalaikannya. Nah, oleh sebab itu, mari Ibu, kita belajar bersama-sama pagi hari ini. Apa sih sebetulnya sholat itu? Sholat itu terambil dari kata bahasa Arab yang berawal dengan ucapan shala yasla salian, yang artinya yang menyala. Jadi kalau ditanya, Ibu, apa artinya sholat? Sholat artinya yang menyala. Bila digandeng dengan kata api, an-nar, yaslan nar, itu artinya api yang berkobar. Itulah sholat. Mengapa kata itu dikaitkan dengan api? Karena mereka yang sengaja meninggalkannya, mereka harus menerima konsekuensi dibakar oleh api neraka jahanam. Maka dengan orang sholat, berarti dia berusaha menghindarkan dirinya dari ancaman siksa api neraka jahanam. Bisa dimaklumi? Dari kata inilah kemudian dipahami bahwa kata sholat yaitu dipahami dengan arti yang kedua. As-salah bima'na doa. Sholat itu artinya doa. Kenapa sholat itu diartikan doa? Karena dengan melaksanakan sholat berarti setiap yang sholat berdoa kepada Allah agar dirinya dan keluarganya terhindar dari siksaan api neraka kelak nanti. Bisa dipaham, Bu? Baik. Nah, tentunya
Salat tidak hanya dipahami dengan arti bahasa, tapi salat juga harus dipahami bagaimana cara kita melaksanakan salat. Dalam buku kitab-kitab fikih hukum Islam, ulama begitu banyak menjelaskan tentang kaifiyatul shalah, bagaimana cara muslim untuk salat. Ya. Dalam kitab Fathul Gharib dijelaskan bahwa ada syarat orang untuk salat. Jadi tidak semua boleh salat, Bu. Ada syarat orang wajib salat. Yang pertama, tolong diperhatikan ini, tidak sah dan tidak boleh salat kecuali al-Islam, agamanya harus Islam. Jadi kalau ada non-muslim salat, ya, tidak sah salatnya karena tidak memenuhi syarat wajib salat. Berarti kita yang di ruangan ini semua memenuhi syarat tidak? Memenuhi syarat dengan catatan yang memenuhi sah salat, syarat sah salat. Jadi ada dua, Bu. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Kita semua di sini memenuhi syarat wajib, tapi tidak semua memenuhi syarat sah. Artinya, bila orang yang tidak memenuhi syarat sah, dia kerjakan salat, salatnya tidak sah. Contoh, yang selesai nifas haid belum mandi junub, wajib salat, tapi bila dia salat tidak sah salatnya karena belum mandi janabah. Itu contoh perbedaannya. Berikut, wala yajibu alaihi qada'uha idza aslam, yakni bermakna fala tajibu as-shalah 'alal kafir asli. Orang yang statusnya kafir, ingkar kepada Allah, bukan muslim, maka tidak wajib salat. Wala yajibu alaihi qada'uha idza aslama, dan bila dia masuk Islam, ya, non muslim masuk Islam, tidak wajib mengqada salatnya. Artinya tidak wajib mengganti salatnya selama dia masih beragama lain. Ketika dia masuk Islam, maka sejak dia bersyahadat sudah jatuh hukum wajib untuk salat. Tapi wa ammal murtad tajibu alaihi as-salah wa qada'uha in 'ada ilal Islam. Kalau dia dulu muslim, kemudian dia keluar murtad, dan ketika dia kembali masuk Islam, selama murtadnya itu wajib dia mengganti salat yang dia tinggalkan. Itu perbedaan orang murtad dan mu'allaf. Bisa dipaham, Bu? Baik. Berikut, tidak wajib salat bila seorang muslim al-bulugh, belum mencapai akil balik. Apa yang dimaksud al-bulugh? Al-bulugh itu artinya tanda-tanda orang ini sudah memenuhi syarat untuk wajib salat. Bagi wanita, sudah mendapati haid pertama kali. Biasanya ibu-ibu, anak-anak perempuan biasa umur berapa sudah mulai haid? 9 tahun atau 10 tahun? Ya, setiap anak gadis berbeda-beda siklus awal haidnya. Jadi bila mana dia sudah mendapatkan haid, belum wajib sholat, tapi sudah tanda, sudah memenuhi syarat untuk wajib sholat. Setelah selesai haid, maka anak gadis itu sudah diwajibkan mandi janabah, kemudian wajib untuk kerjakan sholat. Pertanyaannya, Pak Ustadz, ada namanya haid normal, apalagi kalau baru wanita atau gadis awal-awal haid biasanya tidak normal. Kadang 2 hari keluar tanda haid, hari ketiga, keempat berhenti, tahu-tahu hari ke-5 atau ke-6 ada lagi. Kan bingung kita mau menentukan kapan kira-kira dia bisa mandi janabah. Jangan khawatir ibu, ada panduan khusus. Bagi wanita yang mengalami menstruasi yang tidak teratur seperti itu, sekurang-kurangnya sehari semalam dan sebanyak-banyaknya
yaitu 15 hari. Apa maksudnya 15 hari? Terserah dia mau haid 3 hari, putus 2 hari, sambung lagi haid. Yang pokok selama dia siklusnya belum melewati 15 hari, maka dia belum diwajibkan mandi janabah. Tapi kalau sudah 15 hari ternyata masih turun haidnya, maka wajib mencuci tempat keluarnya haid, memakai pembalut setelah mandi janabah, dan dia harus sholat sekalipun darah masih keluar. Darah apakah yang keluar di hari sesudah hari 15? Itu bukan darah haid lagi, ibu. Dalam hukum Islam disebut ad-damul istihadah, artinya darah penyakit, bukan darah haid lagi. Bisa dipahami, ibu? Ini bagi anak gadis yang baru pertama mengalami haid. Bagi mereka wanita-wanita dewasa yang mengalami haid seperti itu tidak teratur, maka dasarnya paling kurang sehari semalam. Ada orang cuma sehari semalam haid, itu udah berhenti. Oke. Nah itu kalau dia sudah melewati siklus 7 hari, sudah wajib mandi. Bisa dipahami, Bu? Nah. Kemudian, wala tajibu 'ala as-sabi was-sabiyya lakin ya'murani biha ba'da 7 sinina in hasala tamyiz biha wa illa fa bu'd tamyiz. Artinya, anak-anak baik laki-laki maupun anak-anak perempuan yang belum mencapai usia balik dan balighah, mereka belum wajib sholat, tapi ibu, mereka wajib oleh orang tua untuk membiasakan sholat. Ditanya, Ustadz, kalau anak-anak yang belum balik, mereka disuruh sholat oleh ayah ibunya dan dia sholat, kan mereka belum menerima pahala. Siapa bilang? Mereka menerima pahala, tapi pahalanya bukan untuk anak itu, tapi untuk yang menyuruhnya, yaitu orang tua. Karena ada hadis Rasul mengatakan, man dalla ala khairin ajruhu kafa'ilihi. Siapa yang menunjukkan suatu kebaikan kepada seseorang, bila dia kerjakan, maka pahalanya ia dapat sama seperti orang yang mengerjakannya. Jadi paham, Bu? Jadi anak yang belum balik wajib disuruh oleh orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya tidak pernah suruh, apalagi mencontohkan, maka dosa itu ditanggung oleh ayah ibunya. Anak ini belum balik, orang tua tidak pernah sholat di rumah, berarti berarti anak-anak tidak pernah lihat ayah ibunya sholat. Makanya itu Nabi katakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kamu seperti dan sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ibu, saya tanya, apa ibu pernah lihat Nabi sholat? Tidak. Semua yang hadir di tempat ini tidak pernah melihat Nabi sholat. Tapi Nabi mengatakan, sholatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku sholat. Artinya, bahwa sholat itu perbuatan, bukan ucapan. Sekedar ucapan. Nabi sholat, sahabat lihat. Nabi takbir, Allahu Akbar. Nabi ruku, Allahu Akbar. Nabi bangkit dari ruku, Sami'allahu liman hamidah. Nabi sujud, Allahu Akbar. Dan dikala itu, Nabi bila sholat, Nabi mengeraskan suara. Walaupun sholat duhur dan asar. Contoh, sholat duhur, Nabi takbir, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sesudah istiftah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin waladhdallin amin. Kenapa saat itu Nabi mengeraskan suaranya ketika sholat duhur? Karena Nabi sedang mengajari sahabat agar sahabat tahu apa yang dibaca di waktu sholat duhur. Tapi setelah sahabat sudah faham, sudah lihat, sudah buat, Nabi kemudian mengatakan, untuk sholat subuh keraskan suaramu di 2 rakaatnya, dan untuk sholat duhur dan asar dipelankan suaranya. Bisa dipaham, Bu? Oke. Berikut. Al-aql. Orang yang akalnya sehat, tidak idiot, tidak apalagi nautis, tidak
Apa ini? Mati-mati ayam ini namanya ini. Epilepsi. Semua ini mereka tidak wajib sholat. Anak-anak nautis, dia ini ustadz sudah umur 30 tahun, tidak wajib sholat. Kenapa? Karena tidak mempunyai al-aqlus salim, akal yang sempurna. Sewaktu dia sholat, tiba-tiba dia ketawa. Sewaktu dia sholat, tiba-tiba dia main-main. Ya, itu bukan kesalahan, tapi itu kebaikan yang dia lakukan. Hanya Allah tidak mewajibkan dia untuk sholat. Berarti ada berapa ibu sholat? Wajib sholat, syarat wajib. Yang pertama harus agama Islam. Yang kedua harus akil balik. Yang ketiga harus berakal sehat. Ya. Nah, inilah 3 syarat. Bila ada pada diri seorang muslim, maka sudah memenuhi syarat dia untuk wajib sholat. Betul tidak? Ketika Nabi katakan, lihatlah, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat, sahabat lihat. Kemudian setelah Nabi wafat, siapa yang belajar sholat kepada sahabat? Tabi'in. Tabi'in belajar sholat dari sahabat Nabi. Kemudian setelah tabi'in, mereka tidak melihat lagi sahabat karena sahabat sudah habis, sudah meninggal semua. Maka tabi'in melihat bagaimana tabi'in sholat, dan begitu seterusnya sampai hari ini pada kita. Berarti lihat, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Ibu, ada hal penting. Ada berapa rukun Islam? Tolong sebutkan. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Wajib tidak? Syahadat wajib tidak? Kapan? Kapan syahadat wajib? Syahadat wajib diucapkan ketika tahiyat. Itu merupakan syarat dan rukun sholat. Boleh tidak orang sholat tidak usah tahiyat? Asyhadu an la ilaha illallah. Tidak boleh. Itu namanya syahadat wajib. Boleh tidak orang masuk Islam tidak usah syahadat? Nah, namanya syahadat wajib. Kapan jadi sunnah? Kapan syahadat jadi sunnah? Yaitu pada waktu ikrar pembaiatan pernikahan. Sunnah bagi dia untuk berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi ada syahadat wajib, ada syahadat sunnah. Salat juga demikian. Ada salat wajib, ada salat sunnah. Ada berapa salat sunnah ibu? Dalam Islam ada berapa? Ada 17. Bukan 17 rakaat. 17 macam salat sunnah. Ada 17. Nanti insya Allah, bila Allah izinkan ada pertemuan, saya akan jelaskan apa saja 17 macam salat sunnah tadi. Baik, sebelum saya melemparkan pertanyaan atau tanya jawab, ada hal yang paling penting ibu. Dari 5 rukun Islam ini, hanya 4 yang Allah turunkan perintah untuk melakukan itu. Kecuali 1. Kecuali sholat. Allah tidak mau perintah sholat dibawa oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Makanya Allah undang nabinya dalam satu malam, peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika sampai di Sidratil Muntaha, Jibril berkata kepada Nabi kita, ya Muhammad, antazirukum, aku hanya bisa sampai di sini menunggumu. Aku tidak sanggup untuk sampai ke Rafrafil A'la, sampai di hadapan Allah Rabbul Jalil. Ditanya oleh Nabi kita, mengapa demikian wahai Jibril? Kata Jibril, aku tidak diberi kemampuan oleh Allah untuk mendekati Rabbul Izzah. Bila aku paksakan, aku akan hancur, terurai, hingga tidak lagi berwujud. Berarti Allah telah mengundang Nabi kita dengan
dibekali oleh sesuatu oleh Allah, sehingga Nabi kita naik dari Sidratul Muntaha menuju Rafrafil A'la ila Rabbil Izzah. Di hadapan itulah tiba-tiba Nabi sujud. Ketika Nabi sujud, Nabi mengucapkan At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Ketika Allah melihat itu, Allah mengatakan Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Nabi mendengar salam dari Allah, Nabi tidak lupa daratan. Apa Nabi katakan? Alaina wa ala ibadillahi salihin. Salammu ya Allah untuk kami dan untuk hamba-hambamu yang saleh. Kenapa Nabi tidak mengatakan alaina wa alaihil muslimin? Karena orang muslim belum tentu salat. Orang muslim belum tentu saleh. Tapi kalau orang saleh sudah pasti muslim. Maka Nabi katakan, ya Allah, salammu, rahmatmu, kau berikan kepada aku nabimu, aku minta pula agar hal yang serupa engkau berikan kepada hamba-hambamu yang saleh, yang muslim, yang salat. Bisa dipaham, Bu? Bisa dipaham, Bu? Baik, kita lanjut. Ketika Nabi menerima perintah salat 50 waktu, Ibu. Itu perintah itu 50, Bu, bukan 5 rakaat, bukan 5 waktu, 50 waktu. Kira-kira kalau 24 jam dibahagi 50, berapa jam tuh orang sembahyang? Belum kiring air wudhu sembahyang ulang. Betul tidak? 24 jam dibahagi 50, berarti rata-rata kita orang tiap 3 menit sholat, tiap 3 menit sholat. Kalau begitu, tidak ada yang di pasar, tidak ada yang di toko. Semua lagi sembahyang semua. Betul tidak, Bu? Maka sampailah kepada sejarah mengatakan ketika Nabi Musa bertanya apa yang Allah sampaikan, 50 waktu. Nabi Musa bilang, jangankan 50 waktu. Saya sendiri sudah membuktikan ketika aku menjadi Nabi, ketika hidup, umatmu tidak akan sanggup. Terjadi tawar-menawar. Sehingga terakhir Allah bilang kepada Nabi kita Muhammad SAW, aku wajibkan bagi dirimu dan umatmu 5 waktu. Itu pun Nabi Musa bilang apa, Ibu? Nabi Musa bilang, kalau boleh kembali lagi kepada Allah, minta dikasih kurang. Nabi kita malu. Tidak. Aku sudah malu kembali ke hadirat Allah untuk minta dikurangi. Nabi Allah Musa benar. Dan benar pula apa yang Nabi kita lakukan. Kenapa Nabi Musa benar? Karena Nabi Musa katakan 5 waktu pun masih berat bagi umatmu. Dan terbukti setiap saat banyak orang muslim tidak sholat. Berat tidak 5 waktu? Ibu, berat tidak 5 waktu? Yang biasa. Yang biasa sholat. Kalau yang tidak biasa, bukan berat, setengah mati. Kalau berat, barang. Kalau setengah mati, berarti bangun subuh antara hidup dan mati. Betul tidak, Ibu? Nah, oleh sebab itulah dikatakan bahwa orang yang tidak sholat atau orang yang pilih-pilih sholat. Jadi ada yang tidak sholat, ada yang pilih-pilih. Dia hobi cuma di maghrib, dia isya. Ada kan pilih-pilih begitu, Bu? Ada. Apa itu Ustaz salah? Tidak salah. Cuma kalau diukur maghrib isya berapa waktu? 2. Yang hilang waktu berapa? 3. 2 dan 3 mana banyak? Nah, kalau seandainya masing-masing dapat pahala dan dapat dosa, lebih banyak dosa apa pahala? Kenapa, Ibu? Karena 3 dosa, tidak sholat. Yang 2 pahala. Kalau kasih baku ukur, jadi yang maghrib isya siap-siap menerima daftar penduduk. Saya tidak bilang neraka, cuma oke. Baik. Terakhir, bahwa sholat jangan ditinggalkan. Ingat Ibu, kenapa sholat jangan ditinggalkan? Hanya sholatlah harapan kita umat akhir zaman. Kenapa disebut demikian? Karena Nabi kita mengatakan, 1 rakaatnya umat akhir zaman
sama nilai pahalanya dengan 50 rakaat solatnya sahabat Nabi. Solatnya 50 rakaat sahabat Nabi, bila dibandingkan dengan solatnya kita hari ini, satu rakaatnya kita Allah kasih pahala 50, sama dengan 50 rakaat sahabat. Kenapa begitu ibu? Kenapa sahabat 50 rakaat solat pahalanya baru bisa sama dengan kita umat akhir zaman punya satu rakaat? Sahabat melihat Quran turun, sahabat melihat Nabi sholat, sahabat menyaksikan mukjizat Al-Quran dan mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak. Kita tidak pernah melihat Quran turun, tidak pernah ikut berjihad bersama Rasul, tidak pernah menyaksikan bagaimana Nabi duduk, berdiri dan berjalan, tidak pernah. Oke, tapi kita beriman dan tetap percaya kepada apa yang Nabi ajarkan. Maka itu sebabnya ibu, mohon maaf, maka itu sebabnya ibu, kenapa ketika Nabi sholat, Nabi punya kaki bengkak. Ibu tahu kenapa Nabi sholat, Nabi punya kaki bengkak? Saya tanya pertama, saya tanya sama saya dulu. Hai Mahmud, pernahkah engkau sholat kakimu bengkak? Tidak pernah, kecuali bila asam urat. Ya, betul tidak? Saya tanya sama diri saya dulu. Hai Mahmud, pernahkah engkau suatu saat sholat sampai kakimu bengkak? Tidak. Pun kalau dia bengkak, alasan bukan karena sholat. Oke. Saya tanya ibu-ibu, pernahkah ibu sholat kakinya bengkak karena sholat, bukan karena asam urat? Belum pernah. Siti Aisyah radhiyallahu taala anha melihat Nabi sholat sampai kakinya bengkak. Ibu tahu kenapa bengkak? Nabi ketika sholat sunnah di rumah, bukan wajib ya. Nabi katakan, sebaiknya sholat sunnah gabliyah dan ba'diyah itu bagi laki-laki, sunnah afdalnya sholat di rumah. Jadi sebelum ke masjid, dia sholat sunnah gabliyah. Setelah semasuk masjid, tidak lagi gabliyah, tahiyatul masjid. Baru menunggu qamat, sesudah itu sholat wajib. Selesai sholat wajib berjamaah di masjid, bagi laki-laki loh, bukan perempuan. Setelah selesai sholat wajib berjamaah, maka dia lebih afdal pulang ke rumah dan sholat ba'diyahnya di rumah. Kenapa demikian? Nabi mengatakan, nawwiru buyutakum bis-shalah wa qiraatil Qur'an. Cahayailah rumahmu itu dengan sholat-sholat sunnah dan bacaan Quran. Itu laki-laki. Tapi bagi perempuan, dari mulai sholat sunnah sampai sholat wajib, afdalnya di rumah, bukan di masjid. Tapi Ustadz, kalau dia sholatnya di masjid, sah. Tapi afdalnya dia di rumah. Kenapa ibu? Wanita itu harus sholat sunnah dan wajib, afdalnya di rumah. Kan Nabi tadi bilang, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah sekarang kalau papa dan mama semua di masjid, itu anak dia lihat apa sembahyang? Siapa yang dia lihat? Yang dia lihat cuma jin. Bayang-bayang. Tapi kalau ibunya di rumah salat sunnah dan wajib, ingat ibu, madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Dia belum melihat bapaknya sholat, tapi dia sudah melihat ibunya sholat. Allahu Akbar. Makanya itu anak-anak ketika terus sampai di rumah, Allahu Akbar, mau anak, mau cucu, pasti dia mengganggu. Ingat ibu lebih suka mana? Di saat kita sholat, anak dan cucu menjadi hiburan, atau anak dan cucu menjadi ancaman? Nah, anak-anak main. Bahkan Nabi itu kalau waktu sholat, cucunya itu main-main di punggung Nabi. Sudah pernah ibu-ibu anak-anak bermain di punggung itu sambayang? Tidak pernah Ustaz. Dari siapa? Ya sambayang. Dia mau bermain apa di situ? Tapi ketika dia lihat ibunya sholat, ini anak belum tahu apa bacaan sholat, tapi dia melihat ibunya sholat. Bapaknya pulang dari masjid melihat bapaknya juga sholat.
Ingat ibu, sholat adalah ilmu mata. Oke? Sholat adalah ilmu mata. Apa yang dia lihat, itu yang dia kerjakan. Diawali dengan mengikuti satu-satu dulu. Allahu Akbar, bapak belum sujud, itu anak sujud. Ibu belum bangkit dari sujudnya, anak sudah bangkit lebih dulu. Tidak apa-apa ibu, minimal dia sudah belajar melihat bagaimana cara orang sholat. Ya tak? Nah, nanti ketika dia sudah akil balik, baru mulai ibunya ajar. Nah, mulai baca ini, ikut-ikut, begini, begini. Makanya ibu, kalau sholat di rumah, ulama ajarkan. Kan wanita itu tidak boleh bersuara. Betul tidak? Baik sholat wajib maupun sholat zahar maupun sir. Wanita tidak boleh takbirnya Allahu Akbar sampai tetangga kedengaran. Kenapa kasih dengar? Supaya tetangga tahu kita ada sembahyang. Oke? Kalau pas kita sholat Allahu Akbar, tiba-tiba ada tamu datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu tidak boleh mengatakan dengan apa? Isyarat. Allahu Akbar. Sami Allahu. Batal sholatnya. Bagi wanita loh. Bagi laki-laki harus begitu. Memberi isyarat bahwa saya lagi sholat. Dengan takbirul intikal namanya. Takbiratul intikal. Bagi wanita ada salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan ini orang yang mau berhenti. Sebelum ada jawaban dari tuan rumah. Maka ada syaratnya. Ibu letakkan tangan kanan ini dan tepuk. Biar dia faham. Bahwa lagi sholat. Tapi kalau sobangka, tangan sobangka pukul-pukul, berarti itu orang pongo itu yang di luar itu. Oke. Intinya ibu bisa memberikan gerakan isyarat, tapi tidak boleh ada suara. Karena suara wanita di waktu sholat aurat. Suara wanita di waktu sholat aurat. Sedangkan orang sholat wajib menutup. Ya. Bisa paham ibu? Ya. Berikut yang terakhir. Yaitu ketika anak melihat ibunya sholat, maka dia berkata, saya juga mau sholat. Ya kan? Dia ikut ibunya. Allahu Akbar. Makanya itu ibu. Kenapa semua hal yang ibu-ibu lakukan di rumah dinilai ibadah oleh Allah? Karena mendidik anak-anak dan cucu yang ada. Tapi seandainya ibu tidak sholat, apa yang dilihat anak dan cucu? Suatu saat pernah, satu kali ibu, di satu tempat, saya tidak sebutkan tempatnya. Nanti ibu cari lagi. Kenapa kau tidak sholat? Anak majelis ini. Kenapa kau tidak sholat? Dia bilang, tidak Ustaz. Saya tanya, kenapa kau tidak sholat? Dia bilang, tidak perlu. Tidak perlu saya sholat. Kenapa? Karena di rumah tidak ada satupun yang sholat. Ini jawaban anak yang umur 18 tahun ibu. Tidak perlu katanya sholat. Kenapa? Karena di rumah tidak ada orang yang sholat. Berarti sholat itu bukan belajar. Tapi sholat itu lihat. Bisa dipaham ibu? Oke, terakhir cuma 5 menit. Ada pertanyaan? Ya. Ada? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kalau di PKB ada di mana itu orang sholat, kemudian ada yang di imam. Kan Ustaz tadi suara itu awal bilang. Ketika jadi imam, apakah orang harus karena kan di antara orang perempuan, bisa kan orang bersuara seperti takbir, jadi kalau untuk takbir pindahkan dari dari umpamanya dari usul dan lain-lain. Demikian, terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk sholatnya kaum wanita, selama tidak ada pria, tidak ada laki-laki yang bukan mahram, maka tentu ketika dia jadi imam di antara teman-teman perempuan, tetap harus bersuara. Kenapa? Sesama wanita. Jadi takbiratul intiqal.
termasuk takbiratul ihram, Allahu Akbar, tapi tidak sekeras suara laki-laki. Jadi tetap, jadi oh Ustaz kalau begitu batal karena aurat itu suara. Oh tidak, tidak berlaku untuk sesama wanita. Ibu, kalau ibu berwudu kemudian disentuh oleh teman wanita, batal tidak wudunya? Kenapa ibu? Ya, karena sesama wanita. Kalau laki-laki wudu kemudian disentuh oleh laki-laki, batal tidak ibu? Tidak, karena sesama laki-laki itu dulu. Sekarang batal. Kenapa batal? LGBT? Ada tidak wanita syahwat kepada wanita? Sebab syahwat itulah membatalkan wudu sesama wanita. Kalau dulu, kalau sekarang batal. Kenapa? Sobanya ini barang ini. Bisa dipaham, Bu? Oke, makanya itu anak-anak kita di rumah yang sudah akil balik, bila mereka lawan jenis harus dipisah tempat tidurnya. Bisa dipaham, Bu? Oke, ada lagi? Oke. Tidak ada lagi? Baik. Oh. Terima kasih atas penjelasan. Tadi Pak Ustaz mengatakan bahwa wajib itu sholat, mulai dari wajib, kemudian kalau kita mulai mendapatkan aizah. Iya. Karena ada pertanyaan saya, ini kan namanya manusia Pak Ustaz. Iya. Baik perempuan maupun laki-laki. Sekarang dia sudah akil balik tadi, kalau dia sudah maksudnya, sekarang dia umur 30-40 tahun, kan wajib minta dan dia lalai melaksanakan sholat. Dia tidak melaksanakan, ataupun dia milih-milih sholat, ada yang melaksanakan dan tidak. Sekarang setelah dia tulis sadar, sudah banyak kali belum dia sholat. Bagaimana cara menembus sholat yang terbalik tadi, Ustaz? Caranya bagaimana supaya ibu-ibu bisa tahu dan maksud saya. Baik. Terima kasih. Boleh. Ada itu? Tadi apa yang ditanyakan oleh Bapak Haji, saya katakan Ustaz. Tadi Ustaz bilang boleh kodok sholat. Tapi di salah satu grup saya baca ada hukum yang menyatakan kalau sholat itu tidak boleh dibayar, yang wajib dibayar itu hanya puasa. Seperti itu. Demikian Ustaz. Baik, pertanyaan cukup bagus dari penasihat dan ketua ya. Memang kalau ketua dan penasihat yang tanya itu pasti hot. Kalau tidak hot, tentu bukan ketua. Baik, Ibu, Bapak, bedakan itu kata meninggalkan sholat dan lalai sholat. Beda. Orang ini bohong kalau bilang sholat terus. Sewaktu-waktu bisa lalai. Ya, sewaktu-waktu bisa lalai. Waktu kita lalai, apakah ada niat tidak mau sholat? Tidak. Apakah waktu kita lalai ada niat benar-benar ingin tidak sholat? Tidak. Berarti hanya karena kondisional. Kadang-kadang ini make up di waktu acara 250.000. Ini contoh di pesta. Oke. Baru itu dia punya jarum pentul ada 17. Ini Ustadz kalau mau baku cabu ini maghrib. Boleh tidak? Dengan catatan Ibu. Dengan catatan. Tidak niat meninggalkan sholat yang sudah masuk waktu itu. Tapi niatkan untuk mengqadanya. Karena emergensi namanya. Bisa dipahami Ibu? Nah, itu sebagian ulama mengatakan. Kemudian, Ustadz bagaimana caranya ketika saya sudah 30 tahun nanti 31 tahun baru sholat? Berarti dari mulai akil balik sampai 30 tidak sholat-sholat. Pertanyaannya cuma satu. Apakah pada waktu Anda akil balik sampai usia 30 tahun niat Anda untuk tidak kerjakan sholat? Atau ada keinginan tapi belum ada kemauan? Kembali kepada niat. Dan bila itu ada keinginan tapi belum ada kemampuan,
maka ingatlah ada qada'us salah namanya, mengganti salatnya. Oleh ulama dikatakan di malam Ramadan, 17 Ramadan, Anda kerjakan salat 27 rakaat sunnah, rakaat untuk niat mengganti salat yang setahun. Saya paham. Tapi ada lagi ulama mengatakan tidak ada qada' dalam salat. Seperti yang ditanyakan oleh Ibu Ketua tadi. Itu ada pendapat ulama seperti itu. Tapi mayoritas ulama mengatakan selama kita niat menggantinya, masuk duhur, kerjakan sholat duhur. Sesudah doa, zikir doa, berdiri untuk niat menggadak sholat duhur. Jadi kalau 30 tahun bagi terus. Kalau orang istiqamah. Kalau tidak, tubu ilallahi taubatan nasuha. Kembalilah kau kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya. Ingat ibu, Allah lebih suka mendengar rintihan taubat seorang pendosa daripada zikirnya seorang saleh. Oke, dia punya beda. Nah, ini bedanya. Orang kalau orang bikin baik, bikin berbuat baik pada orang, senang tidak ibu? Bertahun-tahun dia baik pada kita. Senang tidak? Kong satu kali dia bikin salah, mau hilang tuh yang banyak apa yang mereka yang satu? Ibu mau hitung yang banyak DP baik atau yang satu ini? Jujur. Ya. 10 tahun dia baik-baik betul. Kong satu kali dia bikin salah. Mau ingat yang mana? 10 tahun atau yang satu kali? Jujur. Karena orang manusia. Karena orang manusia. Terbalik kalau Allah 30 tahun orang bikin salah, hanya dengan sekali taubat, Allah senang dengan sekali itu. Beda tidak Allah dengan orang. Makanya sembahyang. Ustaz orang lain sembahyang, Ustaz bukan cuma Ustaz. Iya, terima kasih baku ingat. Karena apa? Betul tidak meninggalkan sholat, tapi lalai. Ya, bisa dipaham? Barangkali Pak Haji, Ibu Haja sudah terjawab? Ya, baik. Boleh sekali. Ibu, maaf, kalau bertanya jangan bikin kaget. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana Ibu? Bolehkah kita sholat di rumah keluarga yang non-muslim? Baik. Pertanyaannya, bolehkah kita sholat di rumahnya non-muslim? Mau keluarga, mau bukan sama. Karena sambangnya nak lihat keluarga. Ibu, kan sudah dijelaskan di beberapa kitab-kitab fikih bahwa syarat sah sholat diantaranya bersih tempatnya. Betul tidak? Tertutup auratnya. Itu kan syarat sah. Kalau tadi yang 3 syarat wajib. Yang syarat sah bersih tempatnya. Kalau kita yakin di rumah itu bersih, tidak ada binatang yang najis, anjing datang di situ dan sebagainya. Oke? Karena ada juga saudara-saudara kita juga yang tidak boleh begitu. Seperti dari Advent ya. Kita yakin bersih, maka sholatlah. Berdasarkan keyakinan. Tapi setelah selesai sembahyang, dapat lihat ada anjing lewat tempat sembahyang. Mau ulang? Tidak. Karena kalau Anda ulang, berarti tidak yakin dengan yang pertama. Orang sholat tidak boleh ragu-ragu. Oke? Tapi tidak untuk sholat yang berikut. Tahu ada anjing di situ, mau sampai ulang di situ. Itu yang pertama, dimaafkan. Yang kedua, memang kenapa mau. Cari gampang. Bisa Ibu? Oke, cukup. Ibu-ibu, baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah merahmati kita. Allah memberikan kita pengetahuan agama, baik Quran dan Sunnah Rasul, sehingga kualitas ibadah kita ke depan lebih baik dan lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.